Yuhu, kembali di channel Gudang Bacaan, tempatnya rekomendasi dari komik yang pernah underrated. Karena beberapa judul kemarin kami take down di channel penuh sengketa. Di sini kita akan melanjutkan manhwa The People in Earth Are Too Furious Part 12. Tanpa nunggu lama and less, check it out. Setelah dua waifu yang datang dan menghancurkan momen Meng berbaikan dengan Zhang Peng, kini pimpinan konstruksi Lu Hai memperkenalkan dirinya kepada Meng. Lau mengatakan bahwa mulai sekarang Meng akan dikenal banyak orang di area Yilin. Dia juga berharap Meng mendapatkan nilai yang tinggi di ujian nanti agar bisa bertemu lagi ketika waktunya telah tiba. Begitu juga dengan MC kita yang berharap bahwa Lu Hai, Jinzhan, dan murid lainnya mendapatkan nilai yang tinggi. Meng tak lupa berkata bahwa dirinya akan menunggu sampai mereka memahami bahwa dirinya sangat rendah hati, sembari diseret oleh dua waifu able kita. Kemudian Zhang Peng berbisik pada Lu Hai dan mengatakan bahwa Meng bertingkah terlalu sombong, atau bocah itu memang ingin mencari masalah dengan kita. Mendengar hal itu membuat Lu Hai semakin kesal dengan Zhang Peng, karena jika dia tahu cara bersaing dan bersatu, mungkin Zhang Peng tidak akan mendapatkan penghinaan seperti ini. Menurut Lu Hai, jika pada akhirnya Meng dan Zhang Peng dilempar ke kabut, meski dirinya membawa senjata lengkap dan Meng dengan tangan kosongnya, Lu Hai akan berani bertaruh bahwa yang akan mati pada akhirnya adalah Zhang Peng. Di sisi lain, Meng sedang terlihat memohon kepada dua kakak seniornya untuk tidak makan bersama terlebih dulu, karena jika mereka tetap memaksa pergi, Meng pasti akan dibantai para murid karena rasa cemburu. Mendengar permohonan itu, kedua heroin kita segera merayu Meng dengan informasi tentang departemen dalam yang sudah mereka siapkan untuknya. Tentu saja informasi itu sangat berguna bagi Meng. Namun dia meminta agar mereka datang ke sekolahnya saja, sekaligus membimbing teman-temannya untuk tujuan kedepannya yang lebih baik. Mendengar hal itu, mereka berdua sepakat dan dengan senang hati menyetujuinya. Scene pun berjalan dengan cepat, di mana terlihat di 10 hari sebelum ujian para murid berebut kertas yang berisikan berbagai informasi departemen yang dibawa oleh Meng. Lalu di 7 hari sebelum ujian, mereka semua terlihat dengan serius menyimak materi yang disampaikan khusus oleh Sushi dan Fei Rong. Dan di 3 hari sebelum ujian terlihat beberapa murid yang terkapar karena latihan dari Meng. Tak lupa juga sistem memberitahu bahwa luka Meng sudah sembuh sepenuhnya dan poin kontribusi yang tersisa sebanyak 7.520 poin. Scene lalu berganti di malam hari, di mana Meng saat ini telah terbaring di kasur sembari memikirkan tentang kehidupan sebelumnya. Tapi tiba-tiba sebuah peringatan khusus terdengar yang membuat para murid di sana panik. Meng kemudian bergegas melihat jendela dan terlihat tegang untuk pertama kalinya. Pasalnya di kehidupan Meng sebelumnya, dia saat ini sedang koma di rumah sakit, sehingga tidak memiliki ingatan jika monster akan datang menyerang. Monster tersebut adalah Crack Space Demon Ace, monster yang memiliki banyak mata dan kemampuan khusus untuk menghancurkan mental kelompok. Disebutkan juga di dalam buku, monster ini terkenal lambat dan tentakelnya yang lemah. Namun sekali melihat matanya akan berakibat fatal. Kini terlihat para murid panik ketakutan dan bertanya-tanya di mana para tentara, super being dan penjagaan di sana. Kemudian Meng mengambil inisiatif dan berteriak meminta mereka semua untuk cepat mengumpulkan tenaga dan jangan sampai lengah. Untungnya bersamaan dengan berakhirnya kalimat itu, datanglah kapal perang yang cukup banyak dan mulai menyerang monster tersebut, hingga membuat monster itu mengamuk. Beruntungnya, para super being datang tepat waktu untuk membantu dan mulai menyudutkan monster tersebut.
Ini adalah pertama kalinya para murid melihat pertarungan Super Being secara langsung, sehingga mereka sangat bersemangat. Namun sayangnya, monster tersebut berhasil merusak salah satu kapal perang yang digadang-gadang sangat sulit untuk dihancurkan, hingga membuat beberapa siswa ketakutan. Sontak, Meng berpikir jika mental mereka sudah runtuh di bawah tekanan dari Crack Space Demon Ace, pemikiran mereka dapat dikendalikan seperti virus pencucian otak, dan jika hal tersebut dibiarkan, virusnya akan menyebar hingga menyebabkan semua orang jatuh depresi. Meng kini harus berpikir cepat untuk menyeimbangkan status jiwa mereka dan mengembalikan semangat juang mereka. Tiba-tiba terdengar sebuah lagu penyemangat perang yang diputar di speaker, dan Meng ikutan berteriak untuk menyanyikan lagu tersebut hingga bisa mendorong semangat teman-temannya kembali. Di sisi lain, para Super Being masih terus menyerang puluhan monster tersebut dan berhasil menjatuhkannya satu persatu. Sementara itu, para murid yang dipimpin oleh Fei Zhu menguatkan keyakinan mereka agar tidak menjadi sumber energi dari Crack Space Demon Eye. Menurut para murid, mengalahkan puluhan monster tersebut adalah perkara yang mudah bagi prajurit di Kota Naga. Semua kepercayaan itu adalah efek dari lagu perang yang meningkatkan 120% semangat semua orang. Bahkan kini, para murid berinisiatif untuk menggabungkan kekuatan agar dapat membantu prajurit Kota Naga. Namun, niat mereka dilarang oleh Pak Guru Yan karena pria tua itu tidak ingin terjadi hal yang tidak-tidak bagi generasi penerusnya. Tiba-tiba kepala sekolah Su muncul lalu mengatakan izinkan mereka yang lebih tua mati terlebih dulu. Meski prajurit muda seperti mereka memiliki semangat dan kekuatan, tapi mereka juga harapan terakhir dari Kota Naga di masa depan. Jika mereka masih keras kepala ingin pergi, maka mereka diizinkan bertarung setelah semua guru dari sekolah ini mati. Itulah momen saat mereka boleh keluar dan membunuh siapapun yang mereka inginkan. Sebelum para siswa menyela perkataan dari kepala sekolah Su, beliau segera membantah mereka dengan mengatakan bahwa setiap nyawa di Kota Naga sangat berharga dan pengorbanan juga membutuhkan kualifikasi. Bersamaan dengan ucapan itu, kepala sekolah Su menunjukkan kekuatannya. Nampaknya, kepala sekolah Su tidak hanya seorang kakek tua biasa, melainkan sang Super Being Heavy Cannon, Sun Daising. Meng yang seakan mengetahui julukan tersebut merasa kaget, sebab satu pukulan dari kepala sekolah Su sama halnya kematian bagi musuh-musuhnya. Kemudian kepala sekolah Su berkata bahwa dia bergabung dengan tentara pada umur 17 tahun dan menjadi seorang prajurit di umur 40 tahun. Dia telah membunuh ribuan zombie, ratusan monster hingga menyisakan luka bekas pertarungan di seluruh tubuhnya. Dia adalah orang dengan kontribusi yang terbanyak yang memenuhi kualifikasi untuk mati mengorbankan nyawanya. Sedangkan para murid masih mempunyai jalan yang panjang untuk berkorban. Kemudian, kepala sekolah Su meminta untuk mereka tetap di sini dan mempercayai monster itu kepada para prajurit dan para guru. Tugas mereka saat ini hanyalah menilai dan menganalisa pertarungannya, sehingga kelak mereka bisa bekerja keras untuk melampaui para tetua, lalu bertarung untuk kualifikasi mati dengan terhormat. Setelah perkataan itu, tiba-tiba Meng teringat akan sebuah koran yang memberitakan kematian kepala sekolah Su, sehingga membuat Meng langsung memanggilnya. Sontak saja kepala sekolah Su langsung menoleh ke arah Meng. Dan MC kita langsung memberitahukan bahwa monster Crack Space Demon A Evolution menyerang menggunakan tentakelnya untuk melilit orang dan melemparkan mereka dari atas langit. Meski informasi itu benar atau tidaknya, Meng berharap agar kepala sekolah Su tetap waspada terhadap serangan dari atas. Setelah mendengar ucapan Meng, kepala sekolah Su mengucapkan terima kasihnya dan menyuruh Meng untuk cepat kembali, lalu mengutamakan keselamatan bersama dengan para murid lainnya.
Segera kepala sekolah Su pergi bersama guru yang lain untuk turun ke medan pertempuran. Tanpa diduga, sebuah sistem muncul yang memberitahukan bahwa kepala Sun Daishin telah mendapatkan arahan dan mendapatkan poin kontribusi sebanyak 199 poin. Namun, notifikasi itu membuat Meng terheran karena gelar pahlawan yang diembannya, bahkan rankingnya lebih tinggi dibandingkan penduduk elit. Meng seakan penasaran tentang syarat hingga berhasil memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan gelar sang pahlawan. Tiba-tiba, Fei Chu bertanya kepada Meng tindakan apa yang harus mereka lakukan saat ini. Dan tentu saja MC kita hanya menyuruh mereka untuk melanjutkan latihan dengan keras. Mereka kini berakhir menjadi samsak tinju oleh Meng setelah latihan keras. Meng kemudian mengevaluasi mereka dan mengatakan jika mereka bekerja sama, mungkin mereka dapat mengalahkan Meng dan menghemat beberapa kekuatan dan stamina. Namun teman-temannya menyerah dan meminta Meng untuk menghentikan latihannya karena merasa pukulan Meng sangat keras dan sakit. Setelah itu, beberapa teman-temannya melanjutkan sparring bersama tanpa Meng, dan sebagian temannya beristirahat. Kini, Meng hanya bisa merenung memikirkan nasib keluarganya di sana. Di sisi lain, di distrik dekat tempat tinggal Meng, kini terlihat para tentara sedang bertahan dari serangan para monster. Lau Meng yang mendengar arahan untuk evakuasi segera meminta Xia Chao menjaga nenek dan ibunya saat pergi ke jalur evakuasi. Kini terlihat semua orang di kota tengah berlari mengikuti arahan prajurit. Namun sayangnya, gerombolan monster itu berhasil menembus perisai pelindung dan hendak menerkam Lau Meng dan Su Xin. Dengan refleks yang cepat, Xiao Chao segera mengambil pedang yang tertancap di salah satu tubuh monster, lalu melompat dan menebas dua monster yang ingin menerkam kedua orang tuanya. Setelah berhasil mengalahkan dua monster itu, Xiao Chao nampak masih ceroboh karena bergaya membelakangi salah satu monster yang siap menerkamnya. Untungnya, seluruh keluarganya segera berteriak memberitahunya, dan dengan cepat Xiao Chao mampu menghindari monster tersebut, namun menyebabkan dirinya jatuh ke seleo. Kini hidupnya di ujung tanduk di mana monster babi bercula berdiri tepat di hadapannya. Tiba-tiba sebuah tembakan melesat hebat mengenai monster tersebut, dan aksi itu berasal dari neneknya yang datang dengan cepat menunggangi pet kesayangannya. Tak hanya itu, bahkan wanita parubaya tersebut berhasil memojokkan monster tersebut untuk sementara waktu. Tapi tanpa diduga, monster itu berlari ke arah Xia Chao dan mencoba menanduknya. Melihat kejadian itu, tanpa ragu nenek Wang melompat dari tunggangannya dan segera menembak monster tersebut tepat di hadapan kepalanya. Ledakan kuat pun terjadi dan nampak monster tersebut berhasil dikalahkan. Segera Xiao Chao berlari menuju nenek Wang berada. Namun ketika asap dari ledakan pun pudar, terlihat nenek Wang tersenyum dan berkata, "Jangan menangis cucuku." Ucap terakhir kalinya nenek Wang. Ngilu anjir. Namun itu adalah adegan untuk penutup episode kali ini. Sekian episode singkat dari manhwa The People in Earth Are to Forgive Part 12. Kalau suka jangan lupa like and see you, bye bye. Ciao. 俺のこと俺は司あまねの双子の弟なんだ。あまね左边画个虫虫，右边画个龙龙，不要对我凶凶，我的心会痛。